Baik, pemirsa, tidak terasa kita masuk di segmen terakhir. Saya boleh geser dulu ke teman-teman mahasiswa juga yang boleh dikatakan mereka-mereka ada juga karena bagian dari guru juga. Silakan Mas Ahmad Hidayat lebih dulu dari UNESA. Ada dua lagi juga nanti dari UNESA ya. Silakan Mas Ahmad Hidayat. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang kami sampaikan, kami berharap nantinya organisasi profesi guru ini benar-benar dapat memperjuangkan kesejahteraan guru, itu yang pertama. Entah apapun itu, ada di sini ada PGRI, ada IGI. Jadi jangan berupaya seakan-akan nanti dibenturkan organisasi-organisasi profesi ini. Kami harap bisa terus berkembang. Ada banyak permasalahan yang dialami oleh guru yang tentunya masih perlu diperjuangkan oleh organisasi profesi. Selain tadi kesejahteraan dari sisi upah ataupun yang lainnya, yang penting ini rasa aman. Bagaimana guru ini aman di tingkat daerah khususnya di wilayah kabupaten, kota ataupun provinsi, jenjang karirnya diperhatikan. Kalau umpamanya ada pilkada tidak was-was ya, dimutasi ke sana kemari itu kami harap nantinya organisasi profesi dapat menjamin itu dan juga memperjuangkan. Lalu perihal kesejahteraan selain dari upah itu ada juga di bidang kesehatan. Mungkin kalau saya dari Surabaya, di kota Surabaya ini guru masih banyak yang tidak terjamin kesehatannya. Padahal jelas pada peraturan wali kota perihal jaminan kesehatan itu yang menerima upah minimum itu wajib dijamin kesehatannya. Oleh karena itu nanti bisa melalui PGRI ataupun dinas pendidikan ataupun organisasi profesi lainnya lah memperjuangkan kepentingan-kepentingan guru. Saya yakin guru yang di bawah tidak akan mempermasalahkan entah ini mau dekat dengan siapa, dekat dengan partai politik apa, tidak akan mempermasalahkan saat kepentingan guru itu dapat diperjuangkan dan dapat tercapai. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Hidayat. Dari UNESA lainnya silakan Mas Yanuar. Silakan. Saya melihat tentang diskusi ini, temanya organisasi pendidik dalam pusaran politik. Saya melihat politiknya ini seperti apa? Apakah politik ini mempunyai definisi terlibat dalam partai politik atau hanya sekedar dibatasi cara untuk bersikap dan berperilaku. Jika kita melihat untuk berpolitik dibatasi makna sebagai cara untuk bersikap dan berperilaku, maka guru ini boleh-boleh saja untuk berpolitik. Tapi jika kita melihat definisi politik terlibat dalam partai politik, maka guru itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti berpartai politik, karena seorang guru itu disamakan dengan kepolisian dan militer, tidak boleh berpolitik. Ini benar-benar dilarang oleh undang-undang untuk melindungi dan dalam menjalankan tugas secara murni tanpa pengaruh dan konsekuen. Hal ini yang menyebabkan saya masih bingung tentang konsep tema malam ini. Guru, jadi kalau saya melihat organisasi itu tidak boleh ada keterlibatan politik, karena organisasi IG atau PGRI itu sebagai wadah keluh kesahnya guru agar mendapatkan kesejahteraan yang baik, agar mereka dapat mendidik siswa atau anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa memajukan Indonesia, negara Indonesia ini yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang maju. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada partai-partai politik yang hitungannya itu mengikut campurkan urusannya ke dalam organisasi PGRI atau IG, seperti itu. Baik, istilahnya tetap clear begitu ya, meskipun nanti dalam perjalanan tetap ada secara individu-individu yang ada di luar itu. Ya, begitu itu diperbolehkan dalam berpolitik. Baik, terima kasih. Satu lagi dari UNESA, Mas Januar. Satu Januar. Oke, silakan Mas Januar. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Dari hasil diskusi yang saya simak tadi, memang menjadi polemik sekali saat guru sebagai ujung tombak pendidikan dibenturkan dengan kepengurusan organisasi yang menaunginya. Tapi yang saya ingin
pertegas di sini bahwa jangan lupa bahwa semua yang terjadi itu untuk pendidikan yang lebih baik. Jadi output dari sistem pendidikan sendiri ialah meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Indonesia. Nah, ini kan untuk Indonesia yang lebih maju yang dicita-citakan dari 70 tahun yang lalu. Jadi sudah saatnya lah tidak hanya sekedar guru ataupun organisasi yang menaunginya, tapi pemerintah maupun masyarakat seharusnya kita sudah sadar diri. Jadi kultur atau budayanya itu harus dirubah. Jadi kita sudah punya yang namanya peraturan perundang-undangan dan saya yakin semua peraturan perundang-undangan pasti akan baik. Jadi jika itu memang dijalankan dan sesuai dengan konstitusi, seperti contohnya di penyerapan anggaran pendidikan saja. Ya. Jadi saat itu dilaksanakan, kemungkinan besar pendidikan di Indonesia juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi di sini kan di Indonesia sendiri itu biasanya memang lebih mengedepankan pada proses sama konflik. Jadi untuk hasilnya sendiri, hasil dari pendidikannya itu ya maju mundur. Jadi seperti jalan di tempat. Perkembangan pendidikan mulai dari isu-isu ditarik ulurnya kembali kurikulum, itu pun sudah menjadi suatu gambaran bahwa pendidikan di Indonesia ini belum bisa untuk maju ke depan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Bu Tari, katanya ada data terkait dengan guru-guru honorer juga yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terkait dengan keberadaan guru-guru honorer juga, ini juga menjadi salah satu catatan concern juga dari Bu Tari. Iya, kalau saya amati dari apa yang diprogramkan pemerintah saat ini kan memang konsennya kalau untuk pegawai negeri sipil rasanya sudah terakomodir lah untuk kesejahteraannya, sudah di atas UMR para buruh bahkan ya, di atas UMR para buruh. Tetapi yang perlu sangat diperhatikan dan intens adalah masalah tadi guru honorer yang tadi karena masih ada yang 75, 300 itu per bulan. Nah ini pemerintah kita dorong, saya rasa juga bolehlah para LSM ataupun aktivis atau Pak Sulis maupun terutama organisasi PGRI maupun IGI itu memang saya rasa harus selalu mengontrol atau mendesak pemerintah untuk merealisasi tentang katakan tadi janji kampanye ataupun melaksanakan amanat undang-undang bahwa kesejahteraan buruh salah satunya adalah yang tertinggal adalah guru honorer tadi. Kalau saya lihat pemerintah sudah yang saya ketahui, yang saya dengar bahwa untuk tahun 2016 itu sudah dianggarkan bahwa untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini kan seperti perjanjian kontrak kerja. Tapi memang kita harus realistis ya, bahwa kan waktu itu ada demo di istana bahwa guru honorer itu menuntut kesejahteraannya. Tetapi memang pemerintah sudah berusaha untuk mengakomodir bahwa akan bertahap. Tentu kalau untuk menuntut semua kemampuannya masing-masing guru kan juga tidak sama. Tetap harus melalui mekanisme katakan sistem ataupun sertifikasi itu sebagai standar untuk menentukan dia layak apa tidak untuk dijadikan calon pegawai negeri sipil. Nah, untuk mensikapi itu pemerintah kan sudah merancang untuk tadi yang saya sebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada yang 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tetapi minimal ada kepastian bahwa kesejahteraan ataupun ikatan kerjanya sudah jelas. Nah di sini harapan yang digulirkan oleh pemerintah, katakan program yang direncanakan itu harus kita kawal. Kalau tidak nanti juga ada endorse ataupun kepentingan lain sehingga itu akan molor bahkan tidak terrealisasi. Jadi menurut saya dalam hal ini guru honorer jangan diam saja. Seperti tadi saya katakan bahwa nasibnya kita itu tidak bisa diam pasif. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan politik itu saya rasa setiap orang harus berpolitik.
bukan berpartai politik ya, berpolitik itu berarti berorganisasi, minimal berorganisasi disalurkan melalui PGRI atau organisasi apapun yang guru yang katakan sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, yang perkara honorer tadi, saya rasa juga tadi pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang katakan sudah sanggup membayar UMR. Ya kan, ada daerah tertentu kayak Tangerang, DKI atau itu nanti akan ada payung hukum. Selama ini kan memang belum ada payung hukum. Jadi disinilah yang kita yang punya kepedulian, terutama organisasi guru, wujudkanlah desaklah kawal tentang kebijakan-kebijakan yang katakan harus menaungi ataupun untuk kepentingan guru-guru lain yang masih perlu diperhatikan. Jadi saya rasa organisasi itu sangat penting. Jadi saya rasa proaktif dari para guru individu tadi yang katakan tidak tahu manfaatnya organisasi, harusnya mulai menyadari bahwa organisasi itu perlu untuk bersama-sama. Karena gini, kita memperjuangkan sendiri dengan beramai-ramai itu berbeda ya Pak ya. Jadi seperti buruh, terorganisasi yang lain juga sama. Di partai politik pun begitu. Nah, saya mau menambahkan satu tentang tadi yang dikatakan Pak Sulis ya. Kalau kita berani katakan entah itu PGRI ataupun IGI ya, berani mensikapi atau mengkritisi pemerintah ketika ada kebijakan pemerintah itu yang tidak pro guru ataupun katakan kesejahteraan buruh ataupun katakan sistem pendidikan ya kan yang merugikan guru maupun anak didiknya atau perkembangan pendidikan untuk ke depan. Kalau ada katakan tadi oknum ataupun kan kita bilang organisasinya ini tidak salah, PGRI ataupun IGI tadi yang disampaikan. Tetapi mungkin satu orang salah statement atau tidak menyatakan statement akhirnya itu. Membawa organisasi juga. Akhirnya membawa organisasi. Saya berharap ya kan teman-teman yang lain di PGRI entah itu anggota ataupun pengurus yang lain mengkritisi juga. Berani mengkritisi pemerintah, harus berani mengkritisi, mengevaluasi organisasi juga dong. Seperti itu, harus fair. Jadi itulah yang manfaatnya untuk atau gunanya untuk berorganisasi. Saya rasa sekali lagi PR kita bersama untuk saat ini adalah bagaimana karena guru honorer harus disetarakan dengan kesejahteraannya ya. Jadi kesejahteraannya harusnya punya hak yang sama dengan guru-guru PNS yang lain ataupun guru swasta. Catatan dari Bu Tari seperti itu, dari Pak Ihsan, apa perjuangannya juga yang akan digelorakan untuk memberikan 70 tahun di PGRI? Sebenarnya saya tertarik yang disampaikan Mas Isa tadi, itu pelan tapi sebenarnya nampar kami semua. Perjuangan kesejahteraan itu memang harus ya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Saya berharap itu tidak itu, tapi itu koma. Karena faktanya kalau Mas Isa tadi punya temuan sebenarnya dari dana sertifikasi hanya 5% yang digunakan. Saya punya data dari Kemdikbud. Sebenarnya pernah ada survei guru-guru itu yang namanya tunjangan profesi seharusnya digunakan untuk peningkatan profesi. Ya, tapi kenyataannya data yang dirilis Kemdikbud hanya 14% untuk peningkatan mutu guru, hanya 7% untuk membeli media pembelajaran. Selainnya nggak jelas, untuk keperluan pribadi, untuk beli motor dan sebagainya itu. Nah, jadi memperjuangkan kesejahteraan itu harus, tapi itu koma. Yang paling penting justru adalah membangun kesadaran guru bahwa tunjangan itu diberikan pemerintah dengan nama tunjangan profesi, memang dalam rangka untuk meningkatkan profesi dia gitu. Nah, karena itu kami, Ikatan Guru Indonesia, itu mendukung apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik itu agak memaksa para guru untuk lebih belajar. PKG, PKB itu sebenarnya dalam rangka itu sebenarnya. Nah, kompetensi di situ. Bahkan kalau perlu seperti yang dikatakan Pak Mas Isa tadi yang tadi dikatakan Permen 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru itu mungkin sudah terlalu lama, itu sudah 8 tahun. Sebenarnya standar kompetensi itu lebih tepatnya standar kompetensi minimal untuk menjadi guru. Tapi saya rasa kita sudah setelah 8 tahun itu kalau perlu itu ada guru itu klasifikasi supaya guru tertantang. Jangan seperti sekarang. Kalau sekarang itu guyonan kawan-kawan itu pinter goblok podo ya. Mau pinter, mau disiplin gajinya sama. Enggak, sekarang harusnya kita itu yang guru level pertama ya mungkin kinerjanya sedikit ya, mungkin
kesejahteraannya tidak terlalu tinggi. Baik. Tapi harus tertantang lagi, dia maju lagi menjadi guru yang lebih tinggi. Nah dorongan itu yang saya rasa ini perlu. Kalau perlu Permendikbud tentang kompetensi guru itu dirubah menurut Oke. saya ya, Baik. pandangan kami itu. Terima kasih banyak. Sebelum saya nanti ke Pak Ivan, monggo dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Pak Saiful. Ini khususnya juga bagaimana program-program adakah untuk kedepannya terkait dengan lebih fokus lagi kepada kesejahteraan guru juga dan juga untuk meningkatkan kompetensi atau profesionalisme dari guru itu sendiri. Ya, yang jelas untuk kesejahteraan guru Provinsi Jawa Timur ya tetap komitmen terus untuk meningkatkan itu. Ya. Jadi seperti layaknya sekarang ini bahwa Jawa Timur ya ini dalam katanya dengan Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Ini kan provinsi tidak punya kewenangan apa-apa. Ya. Semua pendidikan itu adalah di kabupaten kota. Oke, ya. Tapi lahir sekarang adalah Undang-Undang 23 yang mana membagi kewenangan. Sebelum kewenangan dibagi ini berlaku, ini Jawa Timur ini sudah menganggarkan untuk pendidikan sudah hampir 1 triliun untuk pendidikan Jawa Timur. Provinsi ya, untuk se-Jawa Timur. Gitu. Itu yang meliputi pertama adalah untuk akses pendidikan, itu kesejahteraan guru yang jelas ya, peningkatan kualitas guru ya. Jadi ini semua sudah kita perjuangkan, tapi memang kalau untuk sampai merata pada semua jumlah guru yang ada di Jawa Timur ya memang belum bisa sampai ke sana. Jadi akses itu sudah ya, sampai kemudian bantuan operasional yang paling kecil, yang paling bawah itu PAUD itu aja dibantu itu, kita bantu hibah pada mereka gitu. Sampai sekarang ini juga tuntutan-tuntutan masalah guru-guru PAUD itu ini juga harus diperjuangkan. PAUD itu kan ada 2, gitu. PAUD formal dan PAUD non formal. Gitu. Yang formal itu yang mendapat tunjangan profesi atau sertifikasi, yang non formal ini belum. Nah, yang non formal ini adalah guru-guru PAUD yang di luar ini undang-undang guru dan dosen. Nah, ini PGRI harus memperjuangkan ini. Ya, organisasi guru yang lain harus memperjuangkan. Bebannya tetap di organisasi-organisasi ini ya Pak ya? Iya, iya. Baik. Harus diperjuangkan di sana. Kalau kita pun juga harus memperjuangkan adanya supaya diskresi untuk undang-undang guru dan dosen itu. Baik. Jadi guru-guru PAUD yang non formal ini pun juga sekarang menuntut itu. Mereka juga sama haknya untuk mengajar itu. Ya gitu ya kira. Baik, terima kasih. Terakhir dari Pak Ivan, ada banyak catatan sepertinya yang harus dibawa dan diusung oleh Ya, PGRI. terima kasih. Jadi sekali lagi kami dari PGRI, perjuangan kami ibarat kendaraan double handle ya. Apa artinya? Kami tidak hanya memperjuangkan peningkatan kualitas, tetapi memperjuangkan kesejahteraan guru. Oleh karena itu sekali lagi melalui Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen yang membidani itu adalah PGRI sejak tahun 98. Sehingga ada konsekuensi kami untuk terus mengawal pelaksanaan undang-undang ini. Boleh dikatakan kalau katakan guru sejahtera, ya yang sudah bersertifikat pendidik. Ada lagi kelompok 2 guru PNS yang belum bersertifikat pendidik. Ada lagi kelompok guru non PNS. Itu sekarang ini ada semacam pembedaan gitu ya. Yang berada di sekolah swasta, mereka bisa ikut sertifikasi. Tapi guru honorer yang sekolah negeri tidak bisa. Karena undang-undangnya menyebutkan salah satu persyaratan sertifikasi adalah guru swasta yang mempunyai SK GTY, guru tetap yayasan. Oleh karena itu sekali lagi kami terus berjuang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban guru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Hak guru itu antara lain guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Paling tidak guru yang punya sandang, punya pangan, punya papan. Kalau 200.000 tidak mungkin itu. Ya. Sehingga sampai kapanpun kami tidak akan mundur. Kalau pemerintah ada kebijakan yang tidak simpati pada guru, kami akan berhadapan dengan pemerintah. Kami perjuangkan. Yang kedua, dengan lahirnya guru organisasi profesi yang lain, tidak masalah. Mari kita berlomba dalam rangka memperjuangkan ini.
Dan untuk guru honorer, sekali lagi barangkali saya tak perlu nembang sedikit ya. Monggo, Nah, Pak. untuk terakhir, guru honorer. Lagunya adalah Ratapan Hati Guru Honorer. Silakan, Basa Pak. Jawa. Guru honorer manggon ngarep omahku. Saben budal gak lali ngasta buku. Priyantune lugu awak rada kuru. Nadyan susah nanging tetep guyang-guyu. Tugas abot minterake bangsaku. Yen pas repot kadang gak kober turu. Awak kroso lemes, sikil kroso linu. Honor sithik gak cukup nggo tuku jamu. Para pejabat tak suundang padha krungu. Tunjangan fungsional cepet to metu. Yen tunjangan fungsional cepet metu. Dipastekno prestasi bakal maju. Ojo kuwatir marang guru honorer iku. Yen kepengin pendidikan sing bermutu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Iwan, terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di sini. Sekali lagi boleh saya minta aplaus untuk seluruh perjuangan dari guru yang tidak akan pernah berhenti. Profesionalisme dan juga kesejahteraan akan memberikan yang terbaik untuk pendidikan dari Indonesia lebih luas lagi. Saya tidak akan memberikan statement apapun karena tadi sudah ditutup secara langsung oleh tembang dari Pak Iwan. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa.